mana orang-orang jahiliyah dulu menganggap anak angkat itu adalah anak sendiri, hak-haknya pun sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaykum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dzalika fil kitabi mastur.
نفورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا صدق الله العظيم. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Huwa itulah aqsatu 'indallah, yang adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari ayat ini menurut para mufassir menyampaikan bahwasanya banyak versinya, Pak. Satu di antaranya yang paling dominan bahwasanya urutkan silsilah anak angkatmu itu dengan silsilah yang benar. Silsilah yang benar, maksudnya silsilah sesuai dengan lahirnya dari siapa, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, maksudnya bapak atau ibunya siapa. Jangan kita wis gak ngurus karena sekarang kan sudah menjadi anak saya, maka itu sudah punya hak untuk mewarisi. Padahal Pak, dalam Islam
ya itu tidak ada, ya tidak ada hak waris mewaris, tidak ada ya hak untuk mewalikan dan lain sebagainya. Tapi dalam hukum kompilasi Islam bahwasanya memang tidak ada hukum seperti itu, akan tetapi menjadi wasiat wajibat. Kalau orang tua meninggal punya anak angkat, maka terkena dari wasiat wajibat, yang itu tidak boleh lebih daripada 1/3 dari harta orang tua. Bukan istilahnya waris ini, tetapi wasiat wajibat. Wasiat yang itu diwajibkan karena mempunyai hak asuh, ya, mengayomi, membiayai, memberikan pendidikan, menyayangi, ya semuanya itu mendapatkan hak-haknya, sehingga ada silsilah yang tepat. Tapi secara silsilah atau nasab tetap dikembalikan kepada orang tua kandungnya, karena lahir dari sulbi orang tua kandungnya. Maka itu masalah hukum atau hak dari anak angkat, yang mana itu mungkin menjadi solusi bagi yang belum dikaruniai Allah, ya, mendapatkan omongan bahwa itu ada yang mengangkat anak. Jadi tidak masalah, semua itu merupakan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya menjalani dengan ikhlas semua ketentuan Allah. Ya, anggap anak angkat itu seperti anak sendiri, itu dalam kasih sayang, dalam cinta, ya, hak-haknya dipenuhi sebagai anak, benar-benar anak. Tapi secara hukum Islam seperti tadi Bapak Ibu, karena kalau sudah menyentuh syariat itu tidak boleh main-main. Karena orang-orang jahiliyah dulu menganggap anak angkat itu adalah anak sendiri, hak-haknya pun sama. Berarti kalau saya meninggal, dia punya hak waris. Nah, kalau dia perempuan, maka saya menjadi walinya kalau menikah. Padahal tidak seperti itu dalam Islam. Karena Islam itu saking adilnya, karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran tadi, huwa aqsat, itulah yang paling adil. Nasabkan sesuai dengan yang melahirkan atau ayah kandungnya sendiri atau ibu kandungnya sendiri. Bukan manggil dengan nama bapaknya. Nah, namanya Pak Ijo, bapaknya sudah meninggal, namanya Fulana, misalnya Fulan, Fulan, bukan. Ya, bukan dimaksudkan memanggil dengan nama seperti itu, enggak. Ya, atau dinisbahkan, ya, Pak Ijo bin Fulan. Ya, kalau mau manggil seperti itu ya monggo. Nah, itu maksud dari penafsiran, salah satu penafsir, dan itu yang paling kuat Bapak Ibu. Fa in lam ta'lamu aba'ahum, jika kamu tidak tahu bapak mereka, fa ikhwanukum, maka panggillah mereka, ya, sebagai saudara-saudaramu, fid dini wa mawalikum, ya, dalam saudara seagama atau maula-maulamu. Nah, maula di sini ada yang menafsirkan sebagai hamba sahaya atau yang sudah dimerdekakan dari budak. Karena Rasulullah itu mengambil anak angkat siapa? Zaid. Zaid ini anak angkatnya Rasulullah. Maka Zaid bin Haritha, bukan Zaid bin Muhammad. Nah, kalau memang Rasulullah mengangkatnya menjadi anak dan menganggapnya anak, maka otomatis terkenalnya Zaid bin Muhammad, tapi tidak Zaid bin Haritha. Karena apa? Karena dinisbahkan kepada ayahnya. Nah, maka itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita
tidak tahu bapaknya, maka anggaplah anak ini sebagai saudara sendiri boleh, anak ini sebagai orang yang merdeka, tidak masalah kalau tidak memanggil atau tidak tahu nama bapaknya siapa. Walaisa alaikum junah, dan tidak salah atasmu atau tidak berdosa fima akhtatum bihi, jika kamu khilaf tentang itu, walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang ada dosanya yaitu apa yang disengaja oleh hatimu. Kalau misalnya membawa anak ini kemudian ternyata muncul nama, menelusuri anak ini siapa sih bapaknya, ternyata muncul nama seseorang. Nah, nama seseorang ini kita anggap dia bapaknya, maka berarti dia anak kandungnya ini secara nasab. Ternyata hasil penelusuran atau ijtihad yang dilakukan itu salah, maka tidak ada dosa bagi kamu karena sudah melalui proses ijtihad mencari pembenaran atau mencari yang benar atau tabayun. Iki anake sapa sih? Ini yang saya angkat atau ini yang saya adopsi, itu anaknya siapa sih? Karena ada Pak, kalau di film-film, nggak suka sama anak, wis langsung dibuang ke panti asuhan. Pernah lihat Bapak Ibu film nggak suka sama anak, wis anak ini adalah membawa azab, anak ini tidak penting sekali. Saya lebih sayang kepada anak yang dilahirkan menikah, misalnya istri punya satu anak kemudian menikah punya anak lagi, merasa anak yang dari istrinya ini mengganggu, taruh di panti asuhan. Itu kan film. Tapi kalau secara relate atau secara yang nyata, melihat kalau anak ini ditelusuri ternyata hakim memutuskan dia bapaknya, tapi ternyata salah, maka tidak ada dosa karena melalui hasil ikhtiar mencari kebenaran atau tabayun. Tidak ada salah, tidak ada dosa. Yang salah apa? Ma ta'ammadat qulubukum, yang disengaja memang itu salah. Kita tahu dia bukan bapaknya, tetapi kita bilang, nak, ini loh bapakmu. Nah, untuk anak itu tahu supaya anak itu tidak mencari-cari siapa bapak aslinya misalnya. Nah, ini loh bapakmu. Padahal dibujui supaya anaknya tenang, itu malah yang menjadi dosa. Karena memang menyengaja menunjukkan kesalahan yang secara disengaja. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Maha Pengampun dan juga Allah Maha Penyayang. Sampai anak angkat Allah aturkan dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Al-Quran ini sekali lagi monggo kita jadikan pedoman hidup. Maka ayo kita biasakan apa yang dibiasakan setelah kita ngaji seperti ini. Setelah kita ngaji seperti ini, monggo dikoreksi kembali, monggo ditadarusi atau ditadaburi kembali, kemudian dicatat dalam tulisan. Oh, tadi yang saya pelajari apa ya? Sudah